Ini di Balai Indonesia. Dan di sini ini adalah Sekolah Republik Indonesia Tokyo, dan sebelah sana adalah Masjid Indonesia Tokyo. Dan kita sampai. Acara nikahan, jadi ini acara nikahan. Kondangan kawin. Siapa lagi mau kondangan ini? Sorry, ketemu lagi kita. Iyalah ini. Ini mau makan. Oke, aku juga lapar mau makan. Makan dulu lah. Aduh, iya. Jangan. Nih. Jadi Kak Andori masuk vlogku lagi. Halo, jangan dibaca tapi ya. Aja ya, oke. Hai semuanya, aku lagi. Ini sekarang GoPro-nya punya aku. Aku lagi di acara Tokyo Home and Success. Gitu, aku datangnya siangan. Ini boleh buat aku. Halo, ini halo Pak. Boleh boleh. Iya, jadi mereka lagi. Coba ya. Ya, aku di sini bagian foto. Kan udah 100.000 subscriber. Nah ini adalah, hai, ayah saya lagi sakit, demam. Makasih banyak. Oh, makasih Kak. Aku baca. Dibaca nih. Bosan buat aku ya, Oke oke. Sekarang lagi makan acara resepsi pernikahan. Dan di depan ada ya tentang hiburannya. Kita dari orang-orang Indonesia yang ada di Jepang. Karena kita udah selesai makan, kita mau ke salaman sama pengantinnya. Silakan untuk ke depan. Gila. Ini penyanyi dangdut selanjutnya. Kayak ritwannya masih disifat. Kita ketemu di acara ini, acara dari Kyoda Remitten. Kyoda Remitten itu acara, bukan acara, sebuah apa ya, perusahaan untuk pengiriman uang ke Indonesia. Dan sekarang ada seminar yang judulnya Berani Bermimpi untuk Sukses. Jadi salah satu pemateri acara hari ini dari perawat juga, Bang Yusuf. Udah pernah muncul di videonya sebelum-sebelumnya kan, Mas. Jadi gimana Mas persiapan hari ini Mas? Ya, persiapan hari ini sebenarnya biasa aja ya, nggak ada istimewa. Cuma ngobrol-ngobrol aja pengalaman yang sudah pernah saya jalani selama tinggal di Indonesia dan di Jepang. Gitu. Ngobrol-ngobrol aja. Maksudnya tentang perawat ya? Ya tentang pengalaman hidup dari zaman dulu sampai sekarang, kenapa bisa seperti sekarang gitu. Itu pemain solidnya anggota Sound Soneta Band kayaknya jago. Kalau denger gimana coba? Ini orangnya. Udah keren tapi nggak ngeyel, bener pusing. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para panelis. Dan pada acara hari ini kami serahkan kepada 3 narasumber yang sangat menarik. Yang pertama saya ingin memperkenalkan ada
ada Bapak Bob Felix Tobing dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Beliau adalah kepala bagian konsuler ya Pak, protokol dan konsuler. Ya, jadi tugasnya adalah mengayomi dan membantu seluruh masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di Jepang. Perlindungan WNI ya Pak. Selanjutnya adalah ada Bapak Yusuf. Bapak Yusuf ini adalah perawat di Jepang yang sangat sukses. Mari dengarkan ceritanya nanti. Dan mungkin di sini banyak teman-teman yang dari perawat juga ya. Teman-teman yang perawat mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di sini. Dan yang ketiga adalah Bapak Huda ya. Bapak Nurul Huda, yaitu dulu pernah menjadi Kenshusei, lalu dengan perjuangannya kuliah lagi dan saat ini bekerja di perusahaan Jepang. Sama seperti Mas Edi ceritanya. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, biasa dipanggil Yusuf. Dulu waktu di Indonesia itu kuliah, pendidikan terakhirnya itu S1 keperawatan, dia di Universitas Indonesia. Pernah juga ngerasain kuliah di UIN dan alhamdulillah pada saat tahun 2012 ya, 5 tahun yang lalu itu lulus ujian nasional keperawatan di Jepang. Jadi dapat ijazah keperawatan di Jepang tanpa ikut kuliah, jadi hanya kesetaraan saja. Mungkin teman-teman juga tahu kalau berangkat ke kombini atau di desa gitu ya, atau naik bus itu kebanyakan orang-orang tua gitu Jepang. Memang ini ada masalah. Orang Jepang itu teknologinya bagus, teknologi kesehatannya juga bagus, akhirnya umurnya juga tinggi. Umurnya juga bagus, banyak sampai yang di atas 80 tahun masih tetap bertahan hidup sampai 100 tahun. Tetapi gitu ya, ada masalah juga bagi mereka. Mereka itu kurang tenaga untuk yang merawat orang-orang lansia di sini. Nah, akibatnya kekurangan tenaga perawat baik di panti jompo maupun di rumah sakit. Nah, Jepang meminta Indonesia untuk mengirimkan perawat, gitu ya, mengirimkan perawat ke sini. Dan ke depan itu ini adalah peluang tenaga kesehatan yang sangat luar biasa. Jepang gak akan berhenti minta tolong sampai Indonesia untuk mengirimkan perawat. Jadi ini program tenaga kerja Indonesia yang resmi antara Jepang dan Indonesia yang pertama kali dibuka. Kalau mungkin sekarang banyak teman-teman Kenshusei, kenapa disebut Kenshusei padahal di sini kerja? Karena memang itu bukan tenaga kerja gitu ya, belum termasuk dalam tenaga kerja. Tapi kalau perawat itu masuknya dalam TKI yang resmi. Dan sekarang ini ada di rumah sakit, di panti jompo maupun di rumah sakit umum, dan sekitar ada 1.600 orang. Ya. Jadi per tahun itu dari Indonesia dikirim 200 orang. Dan bocoran, ya, bocorannya untuk tahun depan, mungkin teman-teman Kenshusei ini yang ada di sini, kalau pulang dari sini, terus pulang dari Jepang, udah bisa bahasa Jepang gitu kan, minimal pegang N3, terus kembali ke Indonesia, tahun berikutnya itu bisa kembali ke Jepang sebagai perawat dan di panti jompo. Itu yang pertama, langkah pertama. Yang kedua, bisa pulang dari sini di Indonesia, masuk sekolah keperawatan, balik ke Jepang itu jadi perawat. Itu banyak yang seperti itu teman-teman Kenshusei. Jadi artinya setelah selesai dari Kenshusei kembali ke Indonesia pun masih ada kesempatan kembali ke Jepang kalau mau, gitu ya. Seperti itu. Karena ke depan program ini sepertinya akan terus, gitu ya, tidak berhenti. Lanjut. Dan saat ini ada 1.000 orang dan program kami itu adalah 3 tahun belajar. 3 tahun belajar bahasa Jepang, 3 tahun belajar kanji, 3 tahun belajar ilmu keperawatan, ilmu medis di Jepang. Kalau nggak lulus harus pulang. Tapi kalau lulus mendapatkan ijazah keperawatan di Jepang itu, baik yang di panti jompo maupun yang di rumah sakit, itu bisa selamanya di Jepang. Ini salah satu kelebihannya gitu. Bisa selamanya di Jepang, bisa mendapatkan visa permanen, terus juga bisa panggil keluarga, ya. Jadi bukan hanya kita tapi keluarga, kalau yang punya istrinya bisa diangkat, bisa diajak, yang punya pacar dinikahin dulu baru diajak, ya.
Yang punya anak juga bisa diajak. Itu salah satu kelebihan program perawat. Jadi bisa selamanya tinggal di Jepang gitu ya kalau mau. Keluar dari Haneda, dari Narita, Pak, telepon. Saya nggak tahu nih mau kemana, tuh ayo. Ya kan? Ini Bu Rika ini ya, HP-nya itu 24 jam. Jadi nanti teman-teman ya, kita udah bagiin ya, itu ada satu gepok kartu ini kita ya. Jadi nanti ada apa namanya nomor darurat kita, ada tercantum di situ ya. Nanti bisa itu 24 jam. Anytime kalian telepon, kalau memang darurat memerlukan bantuan, apakah itu ya seperti begini, terancam, kriminal atau apa, telepon aja ke situ, pasti akan direspon. Karena itu kami itu bergantian terus 24 jam, seminggu, nggak boleh ada miss. Kalau nggak nanti jadi laporan, jadi catatan tuh si pemegang HP-nya harus. Jadi nanti di dalam kartu kita itu nanti bisa dilihat di situ ya. Ada website kita, ada ada email, ada macam-macam di situ. Nomor darurat juga ada. Nanti tolong aja dimintakan gitu. Tolong disebarluaskan. Kami itu senang hati. Masalah di tempat kerja, ini sering kami hadapi. Ya, ini hampir tiap hari nih datang ke kita. Mas, yang di YouTube itu ya mas? Bukan.